Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan melihat peti mati berwarna merah darah di depannya. Yan Yuan memasang beberapa segel larangan di atasnya. Karena segel inilah, Yaondong tidak bisa melepaskan diri dari peti mati. Aku lupa tidak memintanya merusak segel larangan ini. Sungguh sebuah masalah, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak pandai dalam hal segel larangan. Sekarang Yan Yuan sudah pergi dan dia harus merusak segel larangan itu sendiri. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan terungkap mencoba mendobrak batasan yang ditempatkan pada peti mati. Singkatnya, setelah setengah hari percobaan, kemarahan secara bertahap muncul di wajah Xiaoyan. Itu karena segel batasan ini seperti labirin. Akan butuh waktu lama untuk memecahkannya. Sialan, aku tidak percaya tidak bisa menghancurkan segel larangan ini. Karena kamu tidak bisa diperlakukan dengan cara halus, aku hanya bisa menghancurkanmu dengan kasar, ucap Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat marah. Matanya menatap peti mati di depannya. Tinjunya tiba-tiba mengencang. Saat berikutnya Xiaoyan langsung menghantam peti mati tersebut. Xiaoyan tidak peduli apakah peti mati ini masih bisa dipertahankan secara utuh atau tidak. Bagaimanapun menyimpannya tidak akan berpengaruh padanya. Dengan suara puh, peti mati berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar. Segel pembatas yang melindunginya langsung runtuh. Kekuatan di tangan Xiaoyan juga mengalir ke peti mati. Saat berikutnya seluruh peti mati bergetar dan meledak. Setelah peti mati itu meledak, kabut merah darah memenuhi udara. Ada makhluk bula di dalam kabut merah. Itu adalah monster bertentakel yang membungkus Yaondong di dalamnya. Pada saat ini Yaondong tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan merasakan tentakel ini terus-menerus menempel di tubuhnya, memberinya rasa tercekik yang kuat. Tentakel ini tidak sekedar menempel di tubuh Yaondong, ia terus-menerus menyerap vitalitasnya. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya tepat waktu, vitalitas Yaondong pasti akan diserap sampai kering. Dan pada akhirnya, dia benar-benar direduksi menjadi boneka. Tepat saat Yaondong merasa putus asa, tiba-tiba dia merasakan kelonggaran dari tubuhnya. Sebuah kekuatan kuat merobek tentakel tersebut dan kemudian menarik punggungnya keluar. Baru pada saat itulah Yaondong bisa sadar kembali. Dia membuka matanya dengan mulut terengah-engah. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak layu. Rasanya sungguh tidak nyaman, ucap Yaondong memuntahkan cairan kental merah dari mulutnya. Dia bahkan tidak tahu kapan cairan itu masuk ke tubuhnya. Sudah berapa lama sejak aku disegel dalam peti mati? Ucap Yaondong. Belum 1 hari, ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Yaondong menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Terima kasih kembali. Lagi pula kamu juga melindungiku, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Metode orang itu merepotkan. Dia tahu bahwa tubuh keabadian fisik sangat takut terhadap racun. Setelah paku racun itu mengenai tubuhku, semakin aku menggunakan kekuatan energi darahku, semakin cepat racun tersebut menyebar ke seluruh tubuhku, ucap Yaondong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sebagai anggota klan Cimi, kamu sebenarnya kalah dari sampah semacam ini. Hal ini agak tidak masuk akal, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan mencapai 6 kata terakhir, dia sengaja memperparah suaranya. Ya, aku benar-benar ceroboh dan tidak ada cara untuk melawan racunnya, ucap Yaondong. Dia sepertinya tidak mendengar maksud kata-kata Xiaoyan. Dia hanya berkata sambil tersenyum masam. Xiaoyan menatap Yaondong dengan tatapan dalam, mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Tapi Yaondong tampak sangat biasa, seolah-olah tidak ada masalah besar dengan kekalahannya. Mengapa kekuatanmu turun menjadi bintang 7? Ucap Xiaoyan ketika melihat segel bintang 7 di antara alis Yaondong. Itu, aku telah membakar esensi kekuatan bintang untuk melawannya, ucap Yaondong menyentuh alisnya dan berkata tanpa daya. Tapi bahkan di sini Yaondong masih belum menyebut tentang dia menggunakan jari pemecah bintang. Dan sepertinya
dia tidak mau menyebutkannya. Kilatan cahaya yang tidak terdeteksi melintas di mata Xiaoyan. Namun pada akhirnya Xiaoyan tidak membahasnya lagi. Tunggu sampai ketika Yondong menggunakan jari pemecah bintang lagi, lalu melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi. Pada saat ini Xiaoyan membalikkan tangannya. Kemudian sebuah token iblis kuno muncul di telapak tangannya. Setelah itu dia menatap Zonggu dan yang lainnya di kejauhan. Keempat orang itu segera terbang datang. Sudah ada 3 segel emas di token iblis kuno. Menurut apa yang dikatakan Sisu, ini adalah kualifikasi untuk keluar dari gerbang kuno. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang melihat token iblis kuno di tangannya, dia menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun token iblis kuno awalnya berada di tangan Zonggu, dia masih melihatnya dengan cermat bentuknya. Dan kali ini bentuk token iblis kuno jelas berbeda dengan sebelumnya. Zonggu, lihatlah token iblis kuno ini. Apakah ada perbedaan? Ucap Xiaoyan menyerahkan token tersebut kepada Zonggu. Zonggu mengambil alih token iblis kuno. Setelah melihatnya dengan cermat, dia mendesis dingin. Ya, bentuknya berubah lagi. Token iblis kuno sebelumnya terlihat seperti sebuah pecahan bersudut dan tidak rata. Namun sekarang, sudah ada sisi datarnya. Ucap Zonggu. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas akan menyatukan token kuno yang lengkap? Ucap Xiaoyan. Sepertinya begitu. Ucap Zonggu menganggukkan kepalanya. Mogi, dari apa yang kamu katakan sebelumnya, kita bisa pergi dari sini hanya dengan 3 segel emas. Kemudian setelah pergi dari sini, apakah masih bisa masukinya lagi? Tanya Xiaoyan. Ketika Mogi mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum menjawab. Aku sudah lama terjebak di sini. Sejauh yang aku tahu, setelah kita keluar dari sini, token iblis kuno akan menghilang dan kita tidak bisa lagi memasukinya. Bahkan jika kita memegang token iblis kuno, kita tidak lagi dapat dipilih. Ucap Mogi. Jadi voucher untuk token iblis kuno ini hanya sekali pakai. Ucap Xiaoyan. Berpikir sampai di sini, tidak heran bahkan seseorang sekuat Yuyan pun diusir. Dapat dilihat bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena seseorang mau. Total ada 6 orang bawah tanah. Artinya bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika aku mengumpulkan 6 segel emas, bisakah aku pergi ke istana surgawi? Ucap Xiaoyan masih memandang si Xiao, yang terakhir tersenyum pahit setelah mendengar ini. Ini memang di luar pemahamanku. Aku belum pernah melihatnya. Juga belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas. Ucap Mogi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.